Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervian Faisal. Saya selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam kali ini saya akan membahas mengenai tentang kasus sengketa antara PT Cipta Kridatama dengan Bulk Trading SA. Nah, PT Cipta Kridatama ini selaku pemohon dan Bulk Trading SA ini dia selaku termohon. Nah, dalam kasus sengketa ini mereka telah sepakat melakukan penambangan batu bara yang di dalamnya itu taken kontrak pada tanggal 20 Februari 2007. Nah, dalam bentuk kerjasama itu tertuang kontrak dengan nomor 1-CK-PT-Kontam-12-2006. Nah, dalam proyeknya ini mereka itu melakukan penambangan batu bara. Nah, fungsi sistem kerjanya yang pertama, PT Cipta Kridatama ini dia ditargetkan dalam kurun waktu 60 bulan. Itu dibagi dengan 2 proses kerja. Yang pertama sistem praproduksi. Nah, sistem praproduksi ini dia itu dalam taken kontrak itu diberi kurun waktu 3 bulan, dan praproduksi itu selama 57 bulan terhitung dari Februari 2007. Nah, PT Cipta Kridatama ini dia ditargetkan dalam masa pengerjaannya itu untuk penambangan itu sekitar 5,7 juta metrik ton dalam waktu 60 bulan tadi, dalam hitungan sistem praproduksi dan produksi. Nah, kalau untuk Bulk Trading SA di sini, Bulk Trading SA ini dia selaku invoice, dan dia ini selaku pemberi modal dalam pelaksanaan proses proyek pertambangan ini. Nah, namun dalam hal ini terhitung mulai sebelum masa produksi yang masih praproduksi tadi, PT Cipta Kridatama ini melakukan konvensi atau melakukan pelaporan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Nah, dalam pelaporan tersebut PT Cipta Kridatama merasa maksudnya dari Bulk Trading ini dia melakukan manifestasi terhadap PT Cipta Kridatama, karena dalam proses proyeknya ini dia hanya dibayarkan tidak memenuhi target produksi pada masa praproduksi, yaitu 80.000 metrik ton. Nah, akan tetapi melihat hal itu, dari Bulk Trading SA juga melakukan gugatan rekonvensi terhadap PT Cipta Kridatama ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Nah, dalam
isi rekonvensi tersebut itu menjelaskan bahwa justru yang melakukan Wan Prestasi ialah PT Cipta Kerja Tama, karena dia hanya melakukan pembayaran 3 invoice pertama yang diterbitkan hanya memiliki nilai total 955,704 juta US dollar. Nah, untuk selebihnya tidak dibayarkan. Nah, untuk melengkapi hal itu, PT Cipta Kerja Tama mengajukan juga gugatan ke BANI tadi. Nah, melihat hal itu, BANI telah menerbitkan suatu putusan arbitrase, yakni pada nomor perkara 300-2-ARB/BANI/2009 pada tanggal 22 Oktober 2009 dari jeda 2 tahun ketika masa produksi dan tekan kontrak mereka. Untuk itu, dari isi putusan tersebut, BANI telah sepakat dan menyatakan untuk menolak hasil isi gugatan konvensi PT Cipta Kerja Tama dan menerima hasil konvensi yang diajukan oleh Bulk Trading SA, karena Badan Arbitrase Nasional Indonesia menilai bahwa PT Cipta Kerja Tama lah yang telah melakukan Wan Prestasi. Nah, melihat dari fenomena tersebut, PT Cipta Kerja Tama melakukan permohonan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, dalam permohonan putusan arbitrase tersebut, yang pertama berisi mengenai tentang pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, dalam pasal tersebut menjelaskan mengenai tentang bahwa pembacaan putusan tersebut telah melebihi batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang, yaitu putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup. Nah, untuk alasan yang kedua, yaitu mengenai PT Cipta Kerja Tama juga mendalilkan putusan BANI menyalahi prosedur administrasi, yaitu putusan tidak mencantumkan alamat masing-masing arbiter, dan hal tersebut diatur pada pasal 54 Undang-Undang 30 tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dan PT Cipta Kerja Tama juga meyakini bahwa amar putusan tersebut itu keliru, dan dimana dalam salah satu amar putusan dalam konvensi menghukum permohon untuk membayar biaya perkara tidak sesuai yang seharusnya mereka bayarkan. Nah, melihat hal ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil sikap dan mempertimbangkan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh PT Cipta Kerja Tama telah ditolak karena tidak memiliki unsur-unsur kekuatan hukum, dan terbukti bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh PT Cipta Kerja Tama tidak memenuhi unsur-unsur hukum. Dan untuk itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan putusan arbitrase dari BANI, dan hal tersebut dimenangkan oleh Bulk Trading SA. Sekian
analisa dari saya. Apabila ada kurangnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.